Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini teman-teman. Jadi buat kamu yang baru gabung, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, di video kali ini saya mau mereview jam tangan dari Skame, yaitu seri Skame 1733. Jadi kalau kamu beli Skame di toko-toko online seperti Shopee atau Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya itu, kamu biasanya dapat paketan yang kayak gini, cuman dibungkus plastik, ada jam dan manual booknya kayak gini, karena boxnya itu dijual terpisah ya teman-teman. Jadi ini dia Skame 1733, modelnya seperti ini ya. Nah, ini dia jam tangannya Skame 1733, modelnya sangat keren seperti ini. Untuk spesifikasinya, jam tangan ini diameternya itu 46 mm dengan case yang menggunakan bahan dari plastik, dan dial windownya atau kacanya itu dari plastik resin ya, resin glass, dan strapnya itu terbuat dari rubber silikon ini. Backcase-nya terbuat dari stainless steel dan bekelnya juga terbuat dari stainless steel. Nah, di sini kita bisa lihat modelnya itu sangat keren ya, seperti ini. Dia itu tampilan dialnya itu negatif, layar negatif hitam, dan layarnya itu modelnya bundar aja, nggak ada variasi-variasi di dalamnya. Menurut saya model jam tangan ini sangat keren ya. Dia itu simple tapi tetap keren. Desain tombolnya itu keren ya, seperti ini. Dia agak keluar dari case-nya dan tombolnya seperti ini. Nggak ada tulisan macam-macam di sini di case dan dialnya sini. Dan strapnya itu sangat bagus ya teman-teman. Bahannya itu sangat lentur dan lembut, nyaman sekali ini dipakainya. Dan kerennya lagi, ini terdiri dari dua strap yang digabungin ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa lihat di sini di bagian dalamnya itu warnanya beda ya. Dan seperti ini motifnya. Dia juga tidak terlalu tebal, jadi apalagi ukurannya itu tidak terlalu lebar ya teman-teman. Untuk tampilan dialnya itu di sini ada petunjuk hari ya, petunjuk hari, dan di sini ada petunjuk jam, menit, dan detik. Di bawah ini adalah bulan dan tanggal. Nah, untuk tombolnya dia mempunyai 4 tombol ya, 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan. Untuk tombol kiri atas itu fungsinya untuk lampu ya, seperti ini. Lampunya cukup terang, warna hijau. Untuk tombol kiri bawah itu fungsinya untuk fitur atau menu ya. Untuk tombol kanan atas itu start stop, dan untuk tombol kanan bawah itu reset. Nah, untuk fiturnya sendiri, selain fitur lampu, ada fitur kalender, ada fitur alarm, stopwatch, dual time, dan timer. Nah, untuk cara setting jam tangan ini sangat mudah ya teman-teman. Di sini kamu tinggal tekan dan tahan tombol kanan bawah seperti ini sampai berbunyi beep, dan detiknya berkedip seperti ini, maka jamnya sudah siap untuk diatur ya. Nah, di sini kita bisa mereset detiknya dengan menekan tombol kanan atas untuk merubah. Dan untuk menggeser pengaturannya itu kita tekan tombol kiri bawah ya, seperti ini. Dia akan berpindah ke pengaturan jam, dan kita bisa merubah angkanya dengan tombol kanan atas. Ingat ya teman-teman, untuk menggeser pengaturannya itu tekan tombol kiri bawah atau tombol mode, dan untuk merubah angkanya itu tekan tombol kanan atas seperti ini. Nah, kita geser ke pengaturan menit, kita rubah angkanya. Nah, kita geser lagi pengaturannya, kita akan diarahkan ke pengaturan tahun. Kita bisa rubah angkanya di sini. Nah, geser lagi pengaturannya, kita akan diarahkan ke pengaturan bulan. Nah, geser lagi, kita akan diarahkan ke pengaturan tanggal. Jadi tampilan tanggalnya itu ada di sini dan di atas sini ya teman-teman.
Nah, setelah itu kita geser lagi, kita akan kembali ke pengaturan detik, dan itu sudah menandakan bahwa kita sudah menyelesaikan semua pengaturan dalam settingan jamnya. Untuk keluar dari pengaturan, tekan tombol kanan bawah sekali saja ya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat tanggalnya ada dua, di atas sini dan di bawah sini. Dan ini adalah hari. Nah, di jam tangan ini jika kalian men-setting tahun, bulan, dan tanggal itu, maka harinya itu akan otomatis terkoneksi ya teman-teman. Untuk cara merubah format waktu dari 12 jam ke 24 jam atau AM/PM, tekan tombol kanan atas sekali saja seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat logo AM/PM-nya atau 24 jamnya sudah muncul ya. Jadi jika logo ini muncul, maka Anda sedang berada di format waktu 24 jam. Jika ingin kembali ke format waktu 12 jam, tekan tombol kanan atas sampai logo yang di bawah ini hilang ya. Nah, mari kita masuk cara atur alarmnya ya teman-teman. Di sini kita tekan tombol mode. Nah, ini adalah AL alarm. Untuk mengaktifkan alarmnya itu tekan tombol kanan bawah ya, seperti ini. Nah, ini sudah muncul logo alarmnya, logo lonceng seperti ini ya. Nah, jika logo ini muncul maka alarmnya itu sudah aktif. Selain fitur alarm, di sini juga ada fitur snooze. Di bawah sini snooze. Nah, fitur snooze ini berfungsi untuk mengulang alarm jika kita lupa mematikan alarm yang berbunyi. Nah, untuk cara setting alarmnya, kita tekan tombol kanan bawah, tekan dan tahan sampai berbunyi bip ya, seperti ini. Nah, jika angkanya sudah berkedip maka alarmnya sudah bisa disetting ya, atau di setel. Tinggal atur saja sesuai keinginan Anda. Untuk menggeser pengaturannya, tekan tombol kiri bawah ya, seperti ini. Kita pasang jam 7:05. Nah, ini. Jika sudah selesai, kita tekan tombol kanan bawah sekali saja ya. Nah, ini jamnya akan berbunyi pada jam 7:06 ya. Nah, di alarm ini juga ada fitur signal, yaitu fitur yang membuat jam tangan kita berbunyi setiap pergantian jam. Jadi jika masuk pergantian jam, jam tangan ini akan berbunyi bip 2 kali untuk menandakan bahwa pergantian jam sudah terjadi ya. Nah, untuk cara mengaktifkan fitur signal ini, pada menu alarm seperti ini kita tekan tombol kanan atas. Nah, jika sudah 00 angkanya ini, tekan tombol kanan bawah seperti ini. Nah, ini adalah logo indikator signal ya, seperti ini. Untuk mematikan fitur signal itu, tekan tombol kanan bawah lagi ya, seperti ini. Nah, fitur selanjutnya ada fitur stopwatch. Ini adalah penghitung waktu. Jika ingin mengoperasikannya, tekan tombol kanan atas seperti ini. Dia akan memulai menghitung waktu. Jika ingin berhenti atau pause, tekan tombol kanan atas. Dan jika ingin mereset kembali ke 00, tekan tombol kanan bawah seperti ini. Nah, fitur selanjutnya ada fitur dual time. Dual time ini fungsinya adalah kita bisa mengatur dua zona waktu berbeda dalam satu jam tangan ini. Jadi zona waktu utama kita ada pada jam utama yang di depan itu, dan zona waktu kedua kita bisa setting di sini. Untuk cara settingnya itu sangat mudah, sama seperti cara setting jam tadi. Tekan dan tahan tombol kanan bawah sampai berbunyi bip. Nah, atur angkanya sesuai yang kita mau seperti ini. Nah, geser pengaturannya dengan tombol kiri bawah. Nah, lalu rubah angkanya dengan tombol kanan atas. Jika sudah selesai, tekan tombol kanan bawah seperti ini. Nah, fitur selanjutnya ada fitur timer. Timer ini adalah fitur untuk menghitung waktu secara mundur ya. Cara mengoperasikannya itu tekan tombol kanan atas. Nah, untuk berhenti tekan tombol kanan atas. Untuk mereset kembali ke 00, tekan tombol kanan bawah. Oke, itu dia fitur-fitur dari jam tangan ini. Selain fitur-fitur tadi, jam tangan ini juga memiliki fitur water resist 50 meter atau water resist 5 bar ya. Jadi jam tangan ini tetap aman jika dipakai dalam keadaan basah seperti hujan, berwudu, mandi, atau berenang. Nah, seperti ini jam tangannya jika dipakai di tangan ya. Ini tangan saya terbilang kecil dan tidak kebesaran dilihatnya. Bahkan bisa dibilang ini cukup pas ya di tangan saya. Dan strapnya itu sangat nyaman ya dipakainya karena dia itu lembut dan lentur. Jadi di tangan itu berasa sangat enak ya dipakainya. Untuk harga jam tangan ini, jika kalian beli di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya itu, kalian bisa mendapatkan jam tangan ini di bawah harga 100.000. Biasanya sih 80 ribuan ya. Tapi itu belum termasuk ongkir ya teman-teman, dan belum termasuk box atau kotak jam tangannya. Karena
boxnya itu dijual secara terpisah. Tapi jika di toko-toko mungkin jam tangan ini harganya akan 100.000 atau 150 ribuan ya. Oke, itu dia review jam tangan Skame 1733 dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang baru saja membeli jam tangan ini. Kalian bisa belajar cara setting di video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.